teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator Ichimoku. Sebelumnya, sambil berjalannya video ini, saya akan open posisi terlebih dahulu ya. Saya akan open posisi terlebih dahulu ketika candlenya membentuk warna hijau, muncul warna hijau. Di sini saya akan follow the trend, open posisi sell. Oke, agar tidak lama durasi videonya, jadi saya open posisi tanpa menunggu candle hijau ya. Tanpa menunggu candle hijau. Jadi penjelasannya seperti ini. Kenapa saya open posisi sell? Karena indikator Ichimoku ini tercipta untuk open posisi follow the trend. Jadi bukan untuk momen reversal, oke? Bukan untuk momen reversal, melainkan untuk follow the trend. Nah, cara menggunakan Ichimoku ini sangatlah mudah. Ketika garis biru ini bergerak menjauhi candle atau berada jauh dari candle, ya, ini garis birunya di sini, candlenya di sini, maka menandakan dia itu tren kuat. Jika garisnya arah turun, jauh dari candle, maka dia tren kuat turun. Lalu, kapan kita harus open posisi? Ketika candle koreksi muncul. Jadi kalau garis birunya itu turun, kita open posisi ketika muncul candle hijau. Seperti itu. Durasi yang bagus untuk kita open posisi itu jangan durasi yang jangka pendek, melainkan durasi jangka panjang. Oke? Tidak disarankan open posisi jangka pendek. Seperti itu. Karena kita ini mau follow the trend. Takutnya ketika dia membentuk resisten jangka pendek pada saat itu menyentuh titik open perdagangan kita. Seperti itu. Di atas 7 menit itu lebih bagus. Tapi karena tidak ingin video ini terlalu lama, jadi saya open posisi 7 menit. Idealnya di atas 7 menit lebih bagus, seperti itu. Dan idealnya juga open posisi ketika candle hijau muncul. Tapi sekali lagi, karena saya mengejar durasi video ini, maka saya open posisi di candle merah. Ingat, jangan ditiru. Open posisi ketika resisten terbentuk. Ya, ketika resisten terbentuk. Ini resistennya makin lama makin rendah. Garis resisten yang mana? Ketika dia titiknya berada di atas, itulah resisten. Ketika di bawah, itulah support. Ini resisten, ini support, ini support, ini resisten gitu kan. Jadi, di sini kita bisa melihat support dan resisten dari gambaran garis biru ini tanpa kita melihat candle. Enak Ichimoku itu. Memang terlihat sangat ribet, tapi kalau kita dapat menggunakan indikator Ichimoku dengan benar, itu dapat membawa profit konsisten kepada kita. Seperti itu. Lalu saya akan memberitahu pantangan dalam open posisi dengan menggunakan indikator Ichimoku ini. Yaitu pada saat candle dan garis biru ini berada di dalam awan. Ya, pada saat di candle dan garis biru berada di dalam awan, ataupun mendekati, jadi garis biru mendekati candle itu tidak boleh open posisi. Jadi yang pertama, garis biru dan candle berada di dalam awan, kita tidak boleh open posisi. Yang kedua, ketika garis biru ini mendekati candle, kita tidak boleh open posisi. Kita harus perhatikan, mendekati dan menjauhi, bukan yang berada di dekat, ya. Seperti ini. Garis biru di sini ini kan sedang mendekati candle. Tapi kalau garis biru yang di sini walaupun dekat candle, tapi dia bergerak menjauhi candle. Jadi ingat, kita itu hanya open posisi ketika garis biru itu menjauhi candle. Walaupun dia berada di dekat candle, tapi dia menjauhi candle. Idealnya tunggu memang dia jauh. Idealnya open posisi di sini. Seperti itu. Lalu, ketika tren turun kita baca dengan garis biru ini makin turun ya. Ketika tren turun, kita hanya boleh mengambil open posisi sell. Dan ketika tren naik, kita hanya boleh mengambil open posisi buy. Seperti itu ya. Nah,
ketika kita open posisi turun, garis merah ini harus berada di atas garis kuning. Garis merah harus berada di atas garis kuning. Kalau kita mau open posisi buy, harus garis kuning harus di atas garis merah. Dan ketika garis biru ini naik, posisinya naik seperti itu, kita baru boleh open posisi buy. Jadi ingat, dalam penggunaan indikator Ichimoku ini jangan pernah sekali-sekali melawan tren. Karena indikator Ichimoku ini tercipta untuk follow the trend, ya, untuk follow the trend. Kita lihat di sini kita pasti profit. Nah, profit ya, profit ya. Jadi kurang lebih penggunaan indikator Ichimoku seperti itu. Kita hanya perlu mengingat pada saat seperti apa kita tidak boleh open posisi, yaitu tiga hal. Ketika garis biru dan candle ini berada di dalam awan. Lalu ketika garis biru ini mendekati candle. Yang ketiga, ketika garis kuning dan merah itu berpotongan tidak sesuai dengan trennya. Jadi kalau tren turun, garis kuningnya di atas merah itu kita tidak boleh open posisi, begitupun sebaliknya. Ya. Jadi ingat, kita harus follow the trend. Bagi teman-teman yang belum bisa membaca candlestick pattern, ada baiknya saya sarankan belajar untuk menggunakan Ichimoku, belajar cara menggunakan Ichimoku. Jadi sebenarnya begini, kalau kita tidak menguasai yang namanya SNR, candlestick pattern, masih ada harapan kok untuk profit. Tapi kalau kita mau belajar menggunakan indikator, kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar menggunakan indikator, dijamin akan loss. Kenapa? Indikator itu bisa menipu. Kalau kita tidak dapat menggunakan indikator dengan benar, kita dapat tertipu oleh indikator. Jadi ada baiknya teman-teman sebelum terjun ke real, sebelum tradingnya itu memakai akun real, ada baiknya teman-teman berlatih di akun demo. Sampai benar-benar profit semua. Sampai benar-benar candle-nya itu warna hasil trading kita itu benar-benar hijau semua, profit semua gitu. Kalau kita sudah khatam menggunakan suatu indikator, baru boleh pindah ke real. Jadi disarankan untuk demo dulu ya. Disarankan untuk demo. Kalau saya pribadi, dari sekian banyak indikator yang sudah saya coba satu persatu, saya sangat memfavoritkan indikator Ichimoku. Karena ketika kita dapat menggunakan indikator Ichimoku ini dengan benar, maka akan profit konsisten gitu. Kita tidak akan dibohongi oleh indikator. Kalau kayak candle SMA itu masih bisa bohong, gitu loh. Kalau Ichimoku ini, kalau sudah katam itu nggak dapat membohongi kita gitu. Ya, jadi lebih baik untuk trader pemula ya, itu lebih baik kalau memang pusing baca candlestick pattern, itu memakai Ichimoku. Tapi bukan berarti saya suruh jangan belajar indikator candlestick pattern ya, bukan berarti seperti itu. Belajar candlestick pattern itu sangat perlu. Belajar SNR itu sangat perlu. Tapi dalam belajar itu semua kan butuh proses yang butuh waktu ya, butuh proses yang lama. Ya, tergantung lah. Untuk masing-masing orang ada yang butuh waktu sangat lama untuk mempelajari itu semua. Ada yang butuh waktu singkat saja gitu. Apa salahnya sambil mempelajari candlestick pattern dan SNR ini kita belajar menggunakan indikator Ichimoku gitu. Kesenangan orang beda-beda ya. Ada yang senang trading tanpa indikator, ada yang senang trading dengan indikator. Jadi jangan dipaksakan, enaknya di mana, bermainlah di situ. Jika enaknya bermain indikator, belajar cara pakai indikator dengan benar. Jika senangnya trading tanpa indikator, ya belajar candlestick pattern-nya dengan benar gitu. Paling itu aja, nanti di kesempatan berikutnya saya akan membahas lebih rinci lagi. Ya, bisa saja saya membahas tentang indikator yang lain, bisa saja saya membahas tentang indikator Ichimoku ini lagi. Seperti itu. Paling sampai sini video saya. Semoga video tutorial menggunakan indikator Ichimoku ini dapat bermanfaat. Untuk nama-nama yang terdapat, nama-nama instrumen yang terdapat dalam indikator Ichimoku ini nggak akan saya jelaskan lagi, karena mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah tahu dari channel lain mungkin, atau sudah tahu dari browser, ya, website-website.
untuk nama itu apalah arti nama gitu. Tidak perlu hafal-hafal nama, yang penting dapat menggunakan indikator tersebut dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa profit konsisten apapun caranya, baik menggunakan indikator ataupun tidak menggunakan indikator. Bagi yang tidak menggunakan indikator, jangan menghina yang menggunakan indikator. Begitupun sebaliknya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Semoga sekali lagi, semoga video ini bermanfaat dan jika ada kegugupan dalam penyampaian video ini, mohon dimaafkan karena ini adalah video pertama saya dan jujur saya sangat gugup dalam membuat video ini ya. Dukung terus channel saya, like, subscribe, dan share channel saya, oke?